Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Keisha Nabila dengan NIM 3202416097 dari kelas 4E Teknik Informatika dengan absen 22. Di sini saya akan menjelaskan tahapan-tahapan proses pembuatan uh, UTS infografis dari mata kuliah Grafika Komputer. Sebelum saya melanjutkan ke tahapan-tahapannya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai dari infografis tersebut. Infografis adalah visualisasi dari informasi, data, fakta-fakta menarik yang akan menjadi lebih ringkas dan komunikatif untuk dilihat oleh audiens. Nah, begitu maksud dan tujuan dari infografis tersebut jelas bahwa untuk menjadi lebih komunikatif, kemudian ringkas, mudah dipahami, dan berisikan tentang data-data yang akurat, informasi yang akurat, beserta dengan fakta-faktanya. Nah, pada UTS kali ini saya itu mengambil konsep scrapbook style infografik yang dimana isi-isinya mengenai tentang D3 Teknik Informatika di Politeknik Negeri Pontianak. Kemudian akan kita lanjutkan ke proses tahapan-tahapannya. Yang saya harap semoga dengan video ini tahapan-tahapan saya bisa dimengerti dengan jelas dan bisa diikuti mungkin untuk yang melihatnya. Terima kasih. Langkah pertama yang saya lakukan adalah membuat dokumen baru pada Inkscape. Pertama, open dulu Inkscape-nya. Di beranda ini bisa diklik print. Di sini ada beberapa pilihan ukuran. Dan untuk infografis ini saya menggunakan ukuran A3 yaitu dengan 297 kali 420 mm. Oke, tinggal klik ini. Kemudian kita pilih potret atau landscape. Karena untuk infografis ini saya menggunakan potret. Kemudian saya klik OK. Nah, di sini sudah menampilkan tampilan awal dengan ukuran kertas A3 dengan orientasi potret, karena infografis yang saya buat ini memiliki banyak bagian informasi sehingga membutuhkan area kerja yang lebih luas. Nah, setelah dokumennya dibuat, saya menyimpan file dengan nama sesuai dengan ketentuan tugas. Caranya dengan klik file, kemudian save as. Kemudian karena saya akan simpan di data D, disesuaikan. Nah, kemudian tinggal ganti namanya di sini sesuai dengan ketentuan. Itu NIM, nama, dan UTS. Oke, kemudian kalian bisa klik save. Nah, berhubung saya sudah ada filenya, maka kita lanjut aja ke bagian filenya ya. Oke, ini file saya yaitu sudah dengan NIM, nama, dan UTS sesuai dengan ketentuan tugas. Kemudian ini adalah hasil akhir infografis saya yang sudah selesai saya bikin. Kemudian akan saya jelasin lagi secara bertahap. Nah, setelah itu saya akan membuka menu dokumen properties untuk memastikan ukuran halamannya sudah sesuai atau belum. Kemudian untuk mengatur warna latar belakangnya dengan warna navy gelap agar memberikan kesan yang teknologi dan menciptakan kontras yang baik terhadap elemen-elemen saya. Nah, caranya yaitu dengan klik file, kemudian di sini ada dokumen properties atau bisa langsung dengan klik Shift Ctrl D. Di sini ukuran formatnya sudah A3 dengan width-nya 297, height-nya 420 dengan orientasi potret. Kemudian bagian page sini saya ubah warnanya, biasanya warna putih. Ini saya ubah dengan warna navy gelap.
dengan kode 071B34FF. Ini warnanya dengan background color RGB. Oke, nah sudah. Kemudian setelah kanvas siap, saya akan mulai membuat struktur utama infografis ini. Saya menggunakan guide dan pembagian area kerja untuk menentukan posisi setiap bagian infografis. Caranya yaitu dengan klik rectangle. Nah, awalnya saya bikin seperti ini. Kita ke fill and stroke. Ini fillnya kita no paint aja, kemudian stroke-nya kita warna putih. Nah, awalnya saya bikinnya itu seperti ini. Untuk mendapatkan pembagian area sebagai um, awalan untuk saya bagi-bagi yang mana headingnya untuk isinya gimana dan sebagainya seperti ini. Nah, misal saya bagi-bagi seperti ini sampai ke bawah. Nah, berhubung saya sudah memiliki konsep dan sudah saya rapiin dan isi. Nah, jadi ini kita skip aja. Kemudian kita langsung masuk ke membuat hero section atau bagian dari atas infografis. Tapi sebelum itu saya akan um, menambahkan background di sini. Saya mengambil tema atau konsep scrapbook. Jadi saya mengambil elemen scrapbook ini di dalam website Pinterest sendiri. Nah, di website Pinterest, kemudian saya searching scrap. Nah, di sini ada berbagai macam referensi. Kemudian, terserah memilih yang mana. Nah, setelah itu saya milih yang ini. Karena saya udah dapat, maka setelah diunduh dari Pinterest, klik File, Import, dan tinggal pilih aja mana uh, yang kalian unduh tadi. Oke, setelah itu klik Open. Ini saya contohin aja, misal kalau ini klik Open. Nah, nanti di sini akan tampil pilihan ada image import type. Kalian bisa klik embed, kemudian klik OK. Sehubung saya sudah ada, maka ini tinggal kita sesuaiin aja dengan ukuran dokumen kita. Kalian bisa klik Ctrl dan mouse-nya di scroll untuk lebih menyesuaikan kembali. Disesuaikan sampai merasa sesuai. Oke, sudah. Nah, di sini background kita sudah rapi ya. Kemudian saya di sini akan membuat hero section-nya, yaitu bagian utama yang berada pada bagian atas dari infografis. Pertama, saya mengimpor foto gedung utama Politeknik Negeri Pontianak dengan cara yang sama, file, import, kemudian cari, klik open, kemudian klik OK aja.
Nah, di sini bakalan langsung ada nampilin fotonya. Kita sesuaikan dengan klik Ctrl Shift untuk kecilin dan juga diambil dari ujung sini. Oke. Nah, misal saya tuh maunya di pojok kanan atas. Ini disesuaikan aja. Oke. Setelah itu, saya akan mengimpor elemen sobekan kertas yang saya gunakan sebagai frame scrapbook. Nah, sama caranya yaitu dengan file dan import. Berhubung saya sudah ada, maka saya ambil aja dari elemen yang sudah saya pisah-pisahin. Ini dia scrapbooknya. Oke. Kemudian setelah itu, untuk menyesuaikan bentuk fotonya dengan sobekan kertas kita ini, maka eh, kita gunakan Bezier Tool untuk membuat sebuah clipping yang secara manual. Pertama, ini bisa di paling atas. Kalau mau tinggal klik objek rise to top atau lower. Kalau lower itu bakalan di belakang. Nah, bisa turunin opacity dari si gambar ini. Kemudian kita tuh bisa menyesuaikan gedungnya mau segimana. Misal seperti ini. Atau mau dari uh, frame scrapbooknya depan bisa seperti ini. Oke. Kemudian saya gunain Bezier Tool yang ini, pen tool nih. Kemudian tinggal disesuaikan dengan scrapbooknya. Oke, seperti ini. Nah, di sini kita bisa atur stroke stylenya, kita atur, kita kecilin aja, warnanya juga terserah, bebas mau warna putih atau warna apa. Kemudian kita atur dengan cara node tool. Kita sesuaikan di sini. Sesuaikan sampai merasa sesuai. Oke, nah sudah. Maka di sini saya menerapkan fitur clipping dengan cara yang ini tadi yang scrap kita. Klik shift, kemudian barengan kita klik gambarnya. Kemudian kita klik objek, kita pilih clip dan set clip. Nah, seperti ini. Bagian ini akan kita bagian yang ini, yang scrap ini, kita klik lower. Nah, maka dia akan menghasilkan seperti ada bayangan. Itu akan memperbagus dari visual dari gedung kita sendiri. Nih, jadinya akan seperti ini. Oke, bisa digeser biar seperti bayangan, lebih shadow. Seperti ini atau seperti ini aja. Itu juga sudah bagus. Nah, karena gambarnya sudah selesai, maka kita akan membuat headline-nya, yaitu sebagai judul utama dari infografis ini. Saya di sini membuat headline-nya atau judulnya yaitu seperti ini. Think it's just coding. Discover the reality of D3 Informatic Engineering at Polnet. Nah, di sini karena saya sudah
uh, memiliki teksturnya, maka akan tinggal saya tambah-tambahkan dengan T ini dengan font BLMT, kemudian fill-nya saya gunain fill yang warna kuning, kemudian stroke-nya warna navy di sini. Kemudian untuk mempercantiknya saya tambahkan ellipse di belakang sini warna biru dengan menggunakan ellipse atau arc tool di sini. Kemudian saya tambahkan sedikit bayangan di sini seperti ini dengan cara duplikat, kemudian blurnya saya jadikan 31 di sini. Oke. Kemudian kita lanjutkan dengan yang Think It's-nya ini. Di sini untuk font Think It's-nya ini saya bedain dengan font California FB Italic. Tapi warnanya tetap sama dengan ini, yaitu warna kuning, dan di sininya di stroke-nya warna navy gelap. Dan di belakangnya saya tambahkan bayangan atau shadow. Di sini saya tinggal duplikat. Kemudian stroke paint-nya di sini saya jadiin linear gradient. Ini bisa diatur. Jangan lupa untuk blurnya. Blurnya sendiri saya tambahkan menjadi 18,6. Kemudian saya lanjutkan dengan bagian jas di sini. Jas di sini saya tambahin satu persatu supaya rapi. Tapi sebelum itu saya membuat rectangle di sini dengan menggunakan tools rectangle. Kemudian warna fill-nya yaitu warna kuning sama seperti ini. Kemudian saya tambahkan stroke paint agak warna putih. Kemudian untuk font-nya saya menggunakan California FB tapi bold untuk J, U, S, dan T-nya. Ini saya bikinnya kepisah agar bisa menyesuaikan atau biar bisa dirapiin untuk disesuaikan dengan rectangle-nya. Nah, kita lanjut ke bagian coding di sini. Sini menggunakan font Gill Sans MT yang dimana di sini bold. Kemudian warnanya di sini fillnya itu warna navy, kebalikan dari ini. Kebalikan dari think it's just. Kemudian stroke paint-nya saya menggunakan warna kuning. Dan di belakang sini saya menambahkan sama seperti sebelumnya, seperti bayangan dengan menggunakan blur. Saya menggunakan fitur blur yang di sini atau bisa juga dengan filter. Sini ada blur, di sini bisa juga. Nanti tinggal klik apply. Oke. Kemudian untuk bagian ininya saya menggunakan warna yang sedikit marun atau sedikit gelap, hampir ungu. Oke, sudah. Nah, karena di sini kita menggunakan beberapa warna agar font-font lain bisa menyesuaikan warnanya, saya menambahkan beberapa rectangle yang dimana akan saya isi warna-warna untuk saya ambil dengan menggunakan dropper tool atau pick color di sini. Nah, seperti ini. Oke, seperti ini. Nih kita pindahin dulu. Di sini aja. Ini bisa disesuaikan dengan warna yang diinginkan. Karena kemungkinan saya akan menggunakan beberapa warna ini, maka saya bikin rectangle-nya di sini. Oke, kita lanjut lagi dengan di bagian discover di sini. Nah, di sini bagian discover ini dengan font Century Gothic, yaitu normal, dan juga warnanya gelap, navy yang ini. Nah, caranya itu dengan klik dropper tools, tinggal gini. Oke, itu akan langsung menyesuaikan.
Nah, dengan adanya warna-warna seperti ini akan lebih menyesuaikan dengan warna yang diinginkan. Kemudian, di sini saya menggunakan dua warna, tapi sebelum itu fontnya yang saya gunakan adalah Centrigetic juga, tapi dengan style yang bold. Nah, di sini saya menggunakan dua warna ini untuk membedakan bahwa meng-highlight bahwa ini tuh D3 Informatic Engineering. Dengan cara ini saya blok, kemudian saya akan memilih warna yang ada di fitur Inkscape-nya langsung. Saya memilih yang ini. Oke, tinggal klik aja, maka dia akan langsung berubah. Kemudian, untuk yang ini bisa juga dengan cara di blok. Sama seperti yang sebelumnya. Oke, karena sudah, di sini saya menambahkan rectangle dengan warna putih, kemudian fill-nya di sini saya gunakan linear gradient, kemudian saya atur sampai segini, maka dia akan menghasilkan bayangan putih. Ini bisa disesuaikan. Oke. Nah, kemudian untuk lebih meng-highlight-nya lagi, untuk kalau ini ada bagian headline, ini saya menambahkan rectangle lagi, tapi segaris saja. Nah, di sini saya menggunakan radial gradient dengan warna navy juga, tapi navy-nya lebih ke ungu. Kemudian ini tinggal saya duplicate dan saya kecilin dan saya atur. Oke, karena sudah. Nah, karena di sini saya merasa kurang nge-highlight bahwa ini tuh adalah headline, maka saya menambahkan uh, frame lagi dari scrapbooknya yang saya cari dari Pinterest. Setelah itu, karena frame-nya sudah saya masukin, nah ini sebagai background di belakang untuk headline. Nah, kemudian karena saya merasa kurang pop up banget, saya menambahkan elemen pin. Ini tinggal saya tambahkan aja di sini. Kemudian kita tambahkan logo Polnet dengan cara yang sama. Diklik OK, kemudian tinggal kita adjust saja mau ukurannya segimana. Kemudian saya juga mengambil tanda panah di sini dari Pinterest juga. Tinggal saya atur lagi karena saya sudah punya, maka tinggal saya ganti aja. Oke, maka dia akan hasilnya seperti ini. Kemudian kita lanjut lagi ke bagian dari isinya. Pertama di sini tuh ada teknologi is changing. Di sini saya menggunakan uh, elemen dari Pinterest juga untuk gambar folder ini. Caranya tetap sama, yaitu dengan cara impor. Ini kemudian karena ini di depan, dan saya maunya agak masuk ke dalam, maka tinggal diklik objek, kemudian lower aja. Tinggal di adjust mau segimana. Dan untuk elemen-elemen ini, untuk elemen seperti ini, saya mengambil dari website Icons 8 atau Icons Age. Di website ini, di sini tinggal klik aja maunya apa, misal networking. Nah, saya mengambil langsung dari sini. Bebas mau milih yang mana, tinggal klik aja. Kemudian klik download. Nah, tinggal diklik download bagian sini. Kemudian kalau untuk ke Inkscape-nya, tinggal klik file dan klik import seperti biasa. Oke, untuk ini kita lanjut.
Nah, karena sudah saya masukin di sini, saya menggunakan font Century Gothic lagi. Saya ambil dari yang tadi di sini. Tinggal saya duplikat aja dan saya ubah isi teksnya. Kemudian untuk elemen ini saya import juga. Dan ini saya menggunakan Arial yang biasa aja, yang normal, dengan warna yang saya ambil dari sini. Oke. Kemudian kita lanjut ke bagian dari Technology is Everywhere ini. Nah, di sini saya menggunakan rectangle yang saya bikin seperti ini. Nah, warnanya itu bisa kita ambil dari sini. Oke, untuk rectangle-nya kita akan bikin sisinya tumpul dengan cara seperti ini. Ditarik aja, disesuaikan dengan kemauan. Seperti ini. Seperti ini. Kemudian di sini stroke-nya kita matiin aja atau no paint aja. Untuk membuat belakang atau bayangannya gitu, shadow, maka tinggal duplicate aja. Nah, bagian sini bebas mau warnanya gimana, mau warna gelap. Kemudian diubah menjadi linear gradient. Duplikat. Nah, seperti ini. Kemudian tinggal kita atur lagi aja. Mau segimananya. Oke, seperti ini. Ini hasil akhirnya. Pertama, saya menggunakan tekstur di sini seperti biasa dengan font yang Konstantia normal. Kemudian untuk warnanya di sini saya menggunakan warna navy dan di sini warna merah. Ini saya ambil dari fitur color palette yang ada di Inkscape langsung, yaitu yang navy yang ini. Kemudian untuk yang merah, nah untuk yang merah ini saya ambil dari fill ini, saya atur di sini. Oke, lanjut dengan elemen ini saya ambil lagi dari icons 8 website tadi. Ini saya susun kembali, tinggal di klik file, import. Kemudian saya tambahkan teks di sini, yaitu dengan font Lilawadi UI normal. Tinggal saya duplikat, kemudian saya ubah isi teksnya, duplikat ubah isi teksnya, duplikat lagi dan seterusnya dengan warna yang sama seperti ini. Kemudian ini saya tambahkan dengan font Tahoma dan ini juga dengan font Berlin Sans FB. Oke, setelah itu maka hasilnya akan seperti ini. Oke, udah, maka kita lanjut lagi ke bagian sini. D3 Informatics Engineering at Pontianak State Polytechnic. Sini saya mendapatkan elemen ini dari Pinterest lagi. Kemudian tinggal klik import. Seperti sebelumnya, berhubung saya sudah ada, maka akan tinggal saya tambahkan aja. Nah, begitu juga dengan bagian dari gantungan papan ini. Nah, bagian gantungan papan ini, setelah saya impor, maka tinggal saya ubah mau ke lower lagi, biar dia berada di belakang dari si tulisan yang ini. Oke, karena sudah di sini, karena kita menggunakan 1, 2, 3, 4, 5 elemen, maka tinggal duplikat aja. Setelah duplikat, tinggal klik Ctrl, bawa ke samping agar dia konsisten. Ukurannya dan jaraknya bebas.
Oke, lanjut seterusnya sampai membentuk 5 kotak. Nah, hasilnya akan seperti ini. Setelah saya isi akan seperti ini. Pertama, di sini itu untuk 17 ini saya menggunakan font Century Gothic lagi untuk memperjelasnya dengan font yang besar, bold. Kemudian yours ini juga. Kemudian untuk elemen ini saya dapat dari Pinterest yang kemudian saya hapus backgroundnya dan saya import. Dan untuk data ini, grafik pie chart. Pie chart di sini saya menggunakan ellipse. Untuk membuat pie chart ini, kita menggunakan ellipse dibarengi dengan klik tombol kontrol. Pertama kita bikin seperti ini terlebih dahulu. Sini tinggal pilih bagian yang ini, kemudian tinggal disesuaikan. Mau segimananya. Oke, udah tinggal disesuaikan aja seperti ini, karena kita maunya 40%, maka akan jadi seperti ini. Terus, kalau udah tinggal ditambah fill aja, mau warnanya apa, stroke pinnya, tinggal tambahkan aja. Yang nantinya akan menghasilkan seperti ini. Oke, kalau sudah, di sini bagian dari elips ini kita bikin lagi, tapi yang full. Kemudian kita adjust bagian dari yang ini, yang 40% tadi, disesuaikan. Kemudian kita bikin dengan menggunakan pen tool. Tinggal gini, diklik, sesuaikan seperti ini, mengikuti garis tengahnya. Dan kalau sudah, ini fillnya kita matiin aja, stroke pinnya kita atur jadi warna putih, dan stroke stylenya di sini bisa di-adjust. Kalau udah, nah menjadi seperti ini. Karena kita udah punya, maka saya akan adjust ulang. Kemudian untuk praktis ini, saya menggunakan font Century Gothic juga, 60%-nya. Menggunakan Hatten Swisler, sama, begitu juga. Maka hasilnya akan disesuaikan di sini. Oke. Seperti ini. Maka hasilnya akan seperti ini. Kemudian ini ada polnet vocational learning di sini juga. Kemudian untuk ini saya mengambil elemen dari icons 8 juga. Yang kemudian saya itu awalnya bikin ellipse, kemudian saya letakkan ini di tengah-tengah. Oke, kemudian 3 ini saya menggunakan font Century Gothic juga dengan bold. Begitu juga dengan yang ini, ESMA. Kita lanjutkan lagi. Ini lakukan hal yang sama seperti ini. Warnanya juga sama. Oke, nah sudah. Boleh kita lanjutkan kembali. Di sini kita lanjutkan dengan membuat from classroom to industry seperti ini. Ini tuh tahap-tahapan dari apa yang akan kita jalani dari semester 1 sampai semester akhir. Semester 1 yaitu pemrograman basics, semester 2 web development, semester 3 database systems, semester 4 networking, semester 5 software projects. Terakhir, ini bagian dari internship yaitu udah semester akhir, barulah setelah lulus industri karir.
yang di akhir akan saya tampilin juga apa-apa saja career opportunities-nya. Di sini sama seperti hal yang sebelumnya, bagian ini, saya juga mendapatkan elemen ini dari Icons 8 website. Nah, untuk elemen ini, kita gunakan pencariannya yang berbeda-beda, tapi di sini saya sesuaikan dengan judul saya. Misalnya kalau di sini Programming Basics, maka pencarian saya di Icons 8 juga Programming Basics. Di sini juga banyak pilihan. Oke, begitu juga dengan selanjutnya. Setelah itu, tambahkan di sini ada rectangle. Saya membuatnya dengan rectangle, tapi tipis saja, seperti ini. Iya, seperti ini aja. Kemudian, di sini saya tambahkan teks dengan font yang sama. Kemudian, ini dengan menggunakan ellipse juga, dan ini menggunakan font. Oke, lakukan hal yang sama sampai di sini. Dan ini juga. Oh iya, untuk ellipse yang di sini, saya menggunakan pertama saya bikin ellipse-nya itu putih. Nah, seperti ini. Jangan lupa klik kontrol. Kemudian, fill-nya di sini kita tambahkan warna putih. Nah, setelah itu karena kita udah bikin ini. Kemudian tinggal kita duplikat. Kemudian kita klik Ctrl Shift, kita ambil ujung di sini, kita kecilin. Seperti itu. Kemudian yang bagian luar ini kita matiin fill-nya dengan no paint, kemudian kita pakai stroke paint aja dengan warna kuning. Kalian bisa ambil warnanya dengan cara saya seperti ini. Nah, akan jadi seperti ini. Atau bisa di-adjust langsung dari sini. Oke, maka dia akan menghasilkan seperti ini lingkarannya. Begitu juga selanjutnya sampai selesai. Nah, kalau udah ngerasa cocok atau pas warnanya, bisa juga di lock atau di group aja dengan cara diklik lingkarannya, klik shift, klik lagi lingkaran luarnya. Oke, kalau udah seperti ini, kalau udah dua kotak yang terpilih, tinggal klik objek, pilih group, atau tinggal Ctrl G aja. Maka dia akan seperti ini. Oke, tinggal duplikat, lanjutkan sampai seterusnya. Nah, untuk elemen dari strap ini, elemen ini saya dapat dari Pinterest juga. Dan untuk fontnya, saya menggunakan Kalisto MT. Oke, karena ini sudah, kita lanjutkan lagi. Oke, kita lanjut lagi ke bagian dari Real Student Impact-nya. Di sini saya terterakan beberapa picture juga sebagai foto-foto dari hasil mahasiswa Polnet, termasuklah anak D3 IT Polnet. Di sini saya terterakan juga judulnya, di sini sebagai PKM National Funding 2024 Tim Simbiotik. Ini IISMA Awards. Kemudian ini ada National Internship at Agavi 2025. Di sini 2024 saya mendapatkan foto ini dan data ini langsung dari Instagram Polnet langsung, karena saya searching dari websitenya Polnet ACID bagian dari D3 Teknik Informatika. Kemudian saya ambil foto-foto ini dari Instagram langsung. Link Instagramnya sudah saya terterakan di laporan. Link Instagramnya juga saya lampirkan di bagian laporan agar bisa diakses. Kemudian ini strap fotonya saya import dari Pinterest juga. Begitu juga dengan pinnya. Nah, di sini saya menggunakan Real Student Impact ini dengan font agency FB.
Kemudian saya tambahkan elemen dengan menggunakan elips dengan ditambah stroke. Begitu juga dengan ini, bintang saya tambahkan dari star atau polygon. Yang saya ambil warnanya dari yang sudah kita bikin sebelumnya, yang ini. Terus untuk ini, elemen ini, saya ambil juga dari Pinterest. Ini untuk gambarnya sama seperti sebelumnya, tinggal klik file, kemudian import. Oke, kita lanjut lagi. Untuk ini kita gunain font Heather Switchler. Kemudian di sini juga saya tambahkan bayangan yang saya bikin dari rectangle sendiri. Seperti ini dengan fill menggunakan linear gradient dengan warna yang saya adjust dari sini RGB-nya langsung, kemudian opacity-nya saya atur 91 dengan blur 24. Oke, terus kita lanjut lagi ke bagian core skills you will learn. Di sini akan ditampilkan beberapa apa aja yang akan kita pelajari di D3 Teknik Informatika Polnet ini. Pertama ada programming, networking, cybersecurity, web development, mobile development, UX, UI UX, AI basic, database system. Sini saya menambahkan elemen bagian background ini dari Pinterest, kemudian ini dari Icons 8 sama seperti sebelumnya. Dan ini menggunakan font Century Gothic, kemudian saya bedain warnanya biar lebih memperjelas kalau ini tuh beda-beda. Kemudian bagian dari sini Century Gothic juga, bold. Sini kita menggunakan warna fill-nya yang navy dan strukturnya agak sedikit warna kuning. Kemudian ini saya duplikat dan saya atur strukturnya saya no paint, kemudian fill-nya saya atur juga dengan warna sedikit abu-abu gelap. Kemudian blurnya saya atur jadi 13. Setelah itu blurnya juga bisa diatur dari filter di sini. Klik blur, pilih opsi blur yang ini. Kemudian klik apply. Oke, setelah itu bisa langsung ditempel seperti ini atau ditimpa. Kalau ke belakang tinggal ubah objek menjadi raise aja. Raise untuk ke depan, semakin ke depan dan lower itu ke belakang. Ini kita atur aja agar seperti ada bayangan. Nah, untuk elemen ini saya ambil juga dari saya import juga dari Pinterest. Oke, kita lanjut lagi. Setelah itu, saya lanjutkan di bagian bawah sini, saya akan menambahkan career opportunities untuk audiens atau yang bagi membaca dan melihatnya, agar karir apa saja yang bisa anak TI dapatkan di akhirnya. Bisa menjadi software engineer, web developer, network engineer, data analyst, cyber security specialist, UI UX designer. Nah, di sini saya tambahkan elemen search bar seakan-akan kayak audiens itu searching apa sih career opportunities-nya. Nah, di sini saya dapatkan bagian ini, saya dapatkan dari icons 8. Kemudian ini saya bikin dari rectangle yang saya tarik. Kemudian dari sininya bisa kita atur menjadi tumpul. Sama seperti ini. Oke. Kemudian bagian ini sama seperti sebelumnya yang kita buat tadi sebelumnya di From Classroom to Industry ini. Lakukan hal yang sama, kemudian tinggal duplikat. Dan bagian ini saya ambil lagi dari icons 8. Dan untuk ini, fontnya saya samain seperti yang ini dan yang ini. Kemudian warnanya itu warna navy gelap, saya ambil dari sini. Dan saya duplikat, kemudian saya ubah isinya, disesuaikan di setiap gambar. Kemudian terakhir di sini saya menambahkan data source yang saya dapatkan untuk membuat infografis ini. Saya mendapatkan dari Polnet official website dan saya juga menambahkan logo Polnet dan juga logo D3 Teknik Informatika IT Polnet.
Kemudian, ini saya cantumin websitenya di sini agar bagi yang melihat bisa searching lebih detail di websitenya langsung. Kemudian saya bikin ini eh, dari rectangle-nya. Kemudian kita buat bayangannya seperti sebelum-sebelumnya. Dan elemen-elemen ini saya dapatkan dari Pinterest yang kemudian saya import dan saya simpan menjadi bagian lower atau di belakang. Oke, kalau merasa sudah, kalau ada yang kurang rapi seperti mungkin agak terkeluar gitu-gitu, ini bisa diatur. Oke. Nah, setelah seluruh elemen selesai dibuat, saya akan melakukan pengecekan kembali terhadap tata letaknya, warnanya, kemudian tipografinya mungkin, keseimbangan visualnya. Kemudian, kalau saya sudah merasa sesuai, maka saya akan mengekspor hasil akhir ini ke format PNG dengan cara klik ini, atau bisa juga klik dari sini. Bisa langsung di save terlebih dahulu. Dan kalau mau ini, kita tuh bisa ekspor langsung. Mau PNG, JPG, atau dan lain-lainnya. Kemudian, setelah itu, pilih batch aja untuk mendapatkan hasil yang lebih HD, maka bisa diatur dengan mengganti DPI-nya menjadi 300 atau 600. Kemudian, di sini ada beberapa pilihan, ada SFG, PNG, dan lain-lainnya. Bisa diatur dari situ, kemudian tinggal klik export. Oke, saya rasa sudah selesai bagian infografis saya ini. Nah, infografis kita udah selesai. Maka dari itu, lebih baiknya untuk dicek terlebih dahulu, kemudian dari susunan-susunannya, kemudian dari pengecekan elemen-elemennya, tata letaknya. Nah, jika sudah merasa sesuai, maka bisa diekspor melalui PNG dan SFG. Melalui dari proyek UTS ini, saya mendapatkan pengalaman membuat infografis dengan menggunakan Inkscape yang sebelum-sebelumnya saya hanya membuat infografis dengan menggunakan Canva. Maka dari itu, saya menjadi lebih tahu tools-tools yang ada di Inkscape, kemudian juga menyusun tata letak dan elemen-elemen di dalam Inkscape hingga menjadi infografis. Oke, karena kita udah selesai, maka saya harap semoga tugas saya ini sudah sesuai. Kalau ada salah kata atau ada kurang penjelasan, saya mohon maaf dan semoga dari pengalaman ini akan menjadikan pelajaran buat saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.